Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 8. We will explain about magic of clothes. I'm Lina Sarina as the leader. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Masih belum juga closing. Mungkin Anda bertanya, Kak, yang like postingan jualan saya banyak, yang komentar juga banyak, yang share juga banyak, tapi kok yang closing sedikit ya? Nah, good question. Pertanyaan seperti ini sudah sering saya jumpai sehari-hari. Alhasil mereka mengeluhkan kondisi di mana sulit closing dan nggak ada uang yang masuk ke rekening. So, what's the problem? Apa masalahnya? Nah, simak baik. Yang pertama, tidak semua orang yang engage, orang yang sering like, komen, dan share statusnya kita bakal ngebeli produknya kita. Camkan itu baik-baik. Makanya jangan seneng dulu, jangan bangga dulu, karena tugas kita belum selesai. Yang kedua, tidak semua orang yang mau belanja produknya kita harus like dulu, harus komen dulu, atau harus share dulu. Nggak juga, logikanya gini, buat belanja ngapain bilang-bilang, ya kan? Nah, biasa kondisi seperti ini tuh terjadi pada laki-laki. Biasa laki-laki ketika mau belanja produk, mereka kan nggak harus nanya-nanya ini, mereka pasti langsung pesan gitu. Mereka nggak suka yang berbelit-belit. Beda dengan perempuan, beda dengan kaum wanita. Mereka harus nanya dulu, ini bahannya apa, barangnya dari mana, dan seterusnya. Nah, big questionnya adalah, pertanyaan terbesarnya adalah, marketnya kita, target pasarannya kita ini kebanyakan cewek apa cowok? Yang ketiga adalah, tidak semua copywriting akan berujung pada closing. Kadang orang akan bertanya-tanya dulu, ini bahannya apa sih? Mereka pasti akan nanyain tentang detail produknya. Dan ini adalah hal yang wajar, karena yang namanya aktivitas jualan adalah aktivitas tanya jawab. Malah ini justru keren, kalau copywriting kita akan selalu berujung pada closing. Orang bakal penasaran ketika kita tidak memberikan penjelasan yang detail pada captionnya kita, copywritingnya kita. Salut banget. Ingat, tidak semua orang akan langsung action begitu saja ketika membaca penawaran kita. Ada beberapa orang yang memang butuh diyakinkan, sehingga mereka akan langsung ngechat via Facebook, ngechat via message, atau SMS langsung. Nah, berbicara tentang teknik-teknik closing, sekarang udah ada nih, tertuang dalam tulisan yang berjudul 30 hari jago jualan. Nah, kita juga bisa dapatkan ebook gratisnya dengan cara klik link di bawah ini. Nah, agar pembaca status Facebook Anda semakin tertarik untuk membeli barang atau produk dari Facebook Anda, sebaiknya kita juga menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang mudah untuk dipahami, sehingga mereka tertarik dengan apa yang Anda inginkan. Pola bahasa ini biasa kita gunakan yaitu pola bahasa sugestif. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pola bahasa sugestif yang biasa digunakan oleh Milton Erickson. Nah, apabila Anda sudah bergelut di NLP atau Neuron Linguistic Programming, tentu saja Anda tidak asing dengan pola bahasa ini. Nah, pola bahasa ini juga dinamakan dengan Hypnotic Language Pattern. Namun, pada pola bahasa ini, saya hanya akan membahas tentang asumsi terselubung saja. Jadi, asumsi terselubung ini apa saja? Dan ini dia diantaranya. Asumsi pertama, subordinate loss of time, yaitu suatu pola atau anak kalimat yang dimulai dengan kata sebelum, sesudah, selama, saat, sejak, sementara, ketika. Asumsi ini bertujuan untuk memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari kehadirannya oleh pikiran sadar pembaca. Polanya, sebelum sugesti kalimat mengalih. Contoh, sebelum Anda putuskan join reseller kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa join reseller produk kami begitu sangat menguntungkan. Dalam contoh tadi, orang akan terfokus pada kalimat utamanya, bukan pada anak kalimatnya. Karena begitu, maka kalimat setelah anak kalimat, sebelum, saat, atau setelah akan diasumsikan benar. Misalnya, dalam contoh tadi, berarti para pembaca status kita akan diasumsikan
join reseller. Kebayangkan maksudnya? Ketimbang Anda bilang, kalau misalkan Anda join reseller produk kami, dalam kalimat tersebut Anda sudah mengasumsikan pembaca bahwa mereka boleh join, boleh tidak. Artinya, Anda mengasumsikan mereka tidak join. Jadi, sebelum Anda praktikkan dalam bisnis Anda, sudah benar-benar pahamkan. Asumsi kedua, use of or, yaitu suatu pola dengan menggunakan kata atau mengendalikan pembaca agar memilih salah satu pilihan yang kita tetapkan di awal. Pola ini di bab sebelumnya dikenal dengan istilah double bidding. Polanya, Anda lebih suka, senang memilih sugesti X atau Y. Contoh, saya nggak tahu Anda lebih suka beli gamis yang warna biru atau hijau. Saya penasaran apakah Anda lebih memilih beli gamis ini sekarang saat diskon atau besok saat harga naik. Coba Anda perhatikan contoh kasus tadi. Apapun jawabannya, si pembaca diasumsikan pasti beli gamis tersebut. Pertanyaannya, mau beli warna apa? Mau beli sekarang atau besok? Dan seterusnya. Karenanya, pola kalimat ini mengasumsikan bahwa jawaban pembaca pasti memilih salah satu. Di bab sebelumnya, Anda mengenal istilah ini sebagai teknik double bidding. Ingat, jadi setelah Anda mengetahui pola asumsi-asumsi terselubung ini, kira-kira Anda lebih suka praktek langsung atau nunggu nonton video ini sampai selesai? Asumsi ketiga yaitu ordinal number, yaitu suatu pola bertingkat yang mengindikasikan urutan-urutan yang dipaksa secara halus, sekaligus merupakan perintah secara terselubung. Kata-kata tersebut biasanya ditandai dengan adanya kata lainnya, berikutnya, pertama, kedua, ketiga, bagi dan seterusnya, lagi dan seterusnya. Contoh, pertama, karena ini merupakan pembelian yang pertama kali, maka kami berikan pada Anda bonus spesial berupa. Contoh kedua, siapa lagi yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan dari bisnis tour and travel. Dalam contoh pertama di atas, diasumsikan bahwa pembaca akan melakukan pembelian berikutnya. Kenapa? Karena ada kalimat pertama kali. Sedangkan dalam contoh kedua, diasumsikan bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan. Karena ada kalimat siapa lagi. Ini mirip seperti ketika ada guyonan dari seorang teman, istrimu namanya siapa? Teman tersebut menjawab, oh, kalau istri pertamaku namanya Santi. Ketika Anda orang menjawab spontan seperti ini, diasumsikan bahwa ada istri kedua, bayangkan. Jadi, sudah siapkah Anda untuk mendapatkan asumsi terselubung berikutnya? Awareness predicate, suatu pola kalimat yang bertujuan untuk menyamarkan asumsi dengan menggunakan kata tahu, sadar, mengetahui, atau menyadari. Contoh, tahukah Anda bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama? Contoh kedua, apakah Anda menyadari bahwa Billionaire Store adalah solusi dari segala masalah bisnis Anda? Yuk kita bedah. Dari contoh di atas, orang akan fokus pada pernyataan tahu dan sadar ketimbang pernyataan atau pertanyaan berikutnya. Ya, pembaca status akan fokus dan sibuk mencari jawaban internal sesaat. Maksudnya, yuk kita cek. Di contoh pertama, orang akan fokus pada jawaban tahu atau enggaknya. Artinya, asumsi bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama diterima oleh pikiran bawah sadarnya. Begitupun dengan contoh kedua, orang akan fokus sadar atau enggaknya. Artinya, asumsi bahwa Billionaire Store adalah solusi segala masalah bisnis Anda diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Paham? Gini deh, supaya makin kebayang apakah Anda pernah kena tilang polisi. Kalau pernah, bagaimana kalimat pernyataannya? Contohnya, mohon maaf Pak, Bapak tahu tidak kesalahan Bapak apa? Coba perhatikan susunan kalimatnya. Ini jawabannya akan serba salah. Kalau dijawab tahu kena, oh iya,
Saya tahu, kata Pak Polisi. Baik, kalau begitu, karena Bapak tahu kesalahan Bapak apa, mau diselesaikan di sini atau di pengadilan. Hayo, kena double kan? Terus kalau dijawab enggak tahu, kena juga kan? Enggak percaya, perhatikan. Wah, saya enggak tahu Pak, kata Pak Polisi. Oh, Bapak enggak tahu kesalahan Bapak apa? Begini Pak, barusan Bapak menerobos lampu merah dan itu melanggar lalu lintas. Jadi mau diselesaikan di sini atau di pengadilan. Nah, loh, maju kena, mundur kena. Keren kan? Jadi, sadarkah Anda asumsi-asumsi terselubung ini benar-benar penting untuk Anda gunakan dalam setiap status Anda. Poin kelima yaitu adverb dan adjektif. Suatu pola dengan menempelkan kata sifat pada kata benda sehingga keberadaan kata benda itu tidak akan dipertanyakan. Contoh, dengan menggunakan krim ini, Anda dapat begitu mudah untuk menghilangkan flek hitam di wajah Anda. Yang kedua, seberapa besar kenaikan omset penjualan Anda setelah membaca buku ini? Coba perhatikan baik-baik. Di contoh pertama, asumsi yang diterima adalah pembaca bisa menghilangkan flek di wajahnya. Pertanyaannya, seberapa mudah? Untungnya, pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Yang kedua, asumsi yang diterima adalah omset penjualannya pasti naik setelah baca buku. Pertanyaannya, seberapa besar? Untungnya, pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Kok bisa? Nah, karena asumsinya disamarkan dan hal tersebut dipersepsikan benar oleh pikiran sadar Anda. Kebayang. Jadi, seberapa cepat Anda memahami pola ini? Oke, yang keenam yaitu change of time verbs and adjective. Jadi di sini membahas tentang pola kalimat yang menggunakan kata masih, belum, telah, sudah, sedang, terus, dan lain-lain. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama contohnya begini. Apakah Anda masih minat join ke program melekfinansial.co? Contoh yang kedua bunyinya begini. Sudah cek Tokopedia belum? Contoh yang pertama, diasumsikan bahwa si pembaca status itu sebelumnya pernah minat untuk join ke program tersebut. Sedangkan pada contoh kedua, diasumsikan bahwa si pembaca status tersebut pasti akan mengecek Tokopedia meskipun saat ini belum. Nah, oleh karena itu, kenapa kata enggak beli dengan belum beli itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kalian pilih mana? Mengatakan bahwa calon pembeli kalian itu enggak beli atau belum beli yang artinya suatu saat nanti mereka pasti beli. Paham kan? Nah, sekarang udah terasakan kenapa buku ini sangat keren? Dalam penerapannya, ketika Anda menggunakan asumsi-asumsi tersebut, Anda akan dihadapkan dengan penyusunan kata yang belibet atau muter-muter. Tapi nggak apa-apa sih, kan tujuan kita bukan membuat mereka mengerti, tapi membuat mereka membeli, ya kan? Oke, yang ketujuh, commentary adjective and adverb. Jadi di sini membahas suatu pola untuk menyembunyikan asumsi dalam suatu komentar. Biasanya menggunakan kata bahagianya, untungnya, tak perlu pikir panjang, dan lain-lain. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama begini. Untungnya, Anda tidak perlu khawatir lagi dalam membuat copywriting yang menjual. Anda bisa join ke mahircopywriting.com. Nah, contoh yang kedua begini. Bahagianya, menulis status di Facebook akan lebih mudah setelah membaca buku ini. Nah, coba perhatikan contoh tersebut. Si pembaca tidak akan mengomentari sugestinya, melainkan ya gitu, saya bahagia, ya gitu, saya untung, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa sugestinya masuk ke dalam asumsi selanjutnya yang disematkan.
program. Today I will explain about 7 trick follow-up. Biasanya setelah Anda berusaha keras membuat pembaca status Anda tertarik dengan produk Anda, namun kenyataannya tidak semua orang langsung closing dalam waktu seketika. Nah, itulah mengapa Anda perlu melakukan teknik follow-up agar Anda dapat melihat apakah mereka melakukan transaksi atau tidak. Karena kenyataannya tidak semua yang order dan tidak semua yang betul-betul transfer. Nah, disinilah terkadang Anda beranggapan bahwa mereka PHP. Nah, masalahnya terkadang kita melakukan follow up namun sebagian dari prospek kita malah tidak jadi beli. Nah, tahukah kalian, closing dan follow up adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, kita perlu melakukan teknik follow up seperti yang dijelaskan oleh HubSpot, yakni 80% pembelian dilakukan 5 kali follow up. Namun kenyataannya ada 44% pebisnis online berhenti dalam penawaran pertamanya. Berarti ada 44% pebisnis online yang akan mengalami kegagalan dalam 80% penjualan yang mereka lakukan. Nah, apakah kita akan membiarkannya begitu saja terjadi? Tentu tidak, bukan? Nah, itulah ada 7 cara atau trik dalam teknik follow up yang Anda bisa lakukan. Yang pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Nah, di sini terkadang banyak pebisnis online yang mengalami kegagalan dalam penawaran pertamanya karena mereka salah mengajukan pertanyaan. Contohnya, Mbak, jadi nggak beli jilbabnya? Atau Mas, jadi nggak beli kaosnya? Ya, itu pun kalau dibalas. Kalau nggak dibalas, bagaimana? Nah, pasti kalian pernah ngalamin, bukan? Nah, itulah mengapa kita perlu melakukan pemilihan pertanyaan. Misalnya kayak gini. Oh iya Mbak, jilbab yang kemarin dikirim lewat JNT atau JNE. Atau Mas, kaos yang kemarin dikirim hari ini atau besok. Yang kedua, asumsikan pasti beli. Nah, ini sering terjadi pada pebisnis online. Mereka terkadang mengasumsikan bahwa pembelinya tidak jadi beli. Maksudnya, asumsinya secara terang-terangan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mbak, jadi nggak beli kerudungnya? Nah, dari pertanyaan tersebut, diasumsikan bahwa si calon pembeli boleh membeli atau tidak. Nah, ini asumsinya berarti si calon pembeli sudah betul-betul membeli produk kita. Yang ketiga, tanyakan alasan beli. Nah, ini masih memanfaatkan asumsi pasti beli, karena ketika kita bertanya kepada konsumen mengapa mereka membeli produk kita, mereka akan menjawab secara spontan karena bla 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 bla. Nah, dari jawaban itu kita bisa berasumsi bahwa mereka sudah betul-betul membeli produk kita. Contohnya kayak gini. Oh iya Mbak, sebelum produknya kami kirim, ada yang perlu ditanyakan mengenai produk kami? Nah, trik yang keempat adalah kita harus menunjukkan testimoni. Nah, ini sangat penting banget, serius, dalam dunia pemasaran, dalam dunia perdagangan. Dengan kita menunjukkan testimoni kepada calon customer kita, itu akan semakin menambah keyakinan customer kita atau calon customer kita yang akan belanja di lapaknya kita, itu akan semakin menambah keyakinan mereka untuk mau belanja produk-produknya kita. Misalnya kita mengupload testimoni bukti transferan, atau misalnya story-story dari customer kita yang sudah pernah belanja di lapaknya kita, itu akan menambah keyakinannya mereka. Karena terkadang justru calon customer itu nggak jadi belanja di lapaknya kita, atau mereka menunda transferan bukan karena apa-apanya sih, karena mereka belum yakin, sehingga mereka membawa banyak pertimbangan. Mereka membuat banyak pertimbangan karena nggak terlalu yakin gitu. Makanya butuh yang namanya testimoni. Trik yang kelima adalah tawarkan bantuan. Nah, trik ini yang paling sering saya gunakan terkhusus ketika saya memfollow up calon pembeli atau calon customer saya. Contoh dengan cara kita mengatakan seperti ini. Mas, apakah Mas butuh bantuan? Atau misalnya, Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait produk kita yang kemarin? Nah, dengan cara ini, itu seakan-akan kita menawarkan kembali produknya kita kepada calon customernya kita. Maka dengan begitu, itu akan lebih mudah untuk membuat customer kita lebih yakin kepada produknya kita. Minimal, mereka bakal kepo tentang produk-produknya kita dengan cara kita mempromosikan produknya kita, dengan cara kita menawarkan bantuan. Trik yang keenam adalah bayang-bayangi terus. Sebenarnya cara ini adalah cara yang cukup efektif untuk membuat orang lain ingat terhadap orderan mereka sama kita. Caranya, cukup kita membuat orang lain aware bahwasanya mereka pernah membuat perjanjian untuk melakukan transaksi dengan kita. Misalnya, cukup dengan kita like, komen, atau share status-status mereka.
Saya rasa ini adalah cara yang cukup halus. Artinya kita nggak perlu menagih mereka atau mengingatkan mereka dengan mengatakan, Mbak kemarin katanya mau kirim uang, mau transfer uang dan seterusnya. Nggak perlu. Kita cukup melakukan apa-apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Karena kalau orang yang punya otak, ketika melihat namanya kita atau melihat ketika kita like postingannya mereka, seketika dia pasti akan sadar, oh iya kemarin kan saya mau order produknya si A, berarti saya harus transfer hari ini. Itu kalau orang yang punya otak. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah punya Facebook Ads atau lebih tepatnya retargeting, maka kita bisa pakai cara-cara seperti ini untuk membayang-bayangi mereka. Oke? Nah, trik yang terakhir adalah telepon langsung. Saya rasa ini adalah trik yang terakhir untuk memfollow up calon customernya kita. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan kepastian. Karena goals daripada trik ini adalah untuk lebih mendapatkan kepastian dari calon pembeli. Apakah dia jadi beli barang kita, produknya kita, atau tidak. Seminimal mungkin ketika misalnya kita sudah mendapatkan kepastian, ya atau tidak, minimal kita tidak digantung oleh customernya kita. Dan alhasil ketika mereka memberikan jawaban, sekalipun mereka tidak jadi beli, paling minimal kita mendapatkan jawaban. Dan kalaulah mereka nggak jadi beli, kita fokus untuk memfollow up calon customer kita yang lainnya. Toh memangnya cuma dia yang ada di dunia ini, masih banyak kok pelanggan yang lain. Sip. Closing and networking. Kenyataannya di lapangan, banyak orang yang mengatakan begini, kan saya sudah menggunakan semua jenis teknik, tapi kok saya belum closing-closing juga ya? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang tidak membeli produk Anda. Misalnya, produk Anda tidak dibutuhkan, produk Anda tidak menarik, atau bahkan produk Anda tidak urgen, dan masih banyak lagi. Yang terpenting, kalian jangan pernah memaksa mereka untuk membeli produk kalian. Ya, kecuali kalian siap untuk dibenci oleh mereka, dan kalian juga siap untuk diblok dari pertemanan mereka. Kalaupun nggak berhasil closing, minimal Anda networking dengan dia. Jangan dipaksa. Because networking is everything.